Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu berada dalam hidup kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di doa kami di dalam Engkau ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan sampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan, jamah setiap hati kami, ubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Shalom. Ya, kita akan dengar firman Tuhan. Ya. Ya, baik saudara. Boleh LCD-nya ditayangkan. Oke. Ya, inilah firman Tuhan yang akan dibawakan pada saat pagi hari ini. Ya. Baik. Temanya adalah kuat karena bisa menguasai diri, ya. Di dalam, coba kita akan buka saudara, ya. Di dalam Amsal, ya. Kita akan baca dulu Amsal 25 ayat 28. Ya. Amsal 25 ayat yang ke-28. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, Amsal 25 ayat yang ke-28. Oke. Ya, kita akan membaca bersama-sama Amsal 25 ayat 28. 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan saudara ingatkan kepada kita, bahwa pentingnya kita harus menguasai diri, ya. Saudara bisa menguasai diri, ya. Saudara lihat gambarnya, bagaimana saudara penguasaan diri ini sangat dibutuhkan bagi setiap saudara dan saya. Terus LCD-nya, ya. Ya, saudara, kita harus bisa menguasai diri karena dalam diri kita ada buah roh, yaitu apa? Penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Boleh kita baca sama-sama? Ya, 2, 3. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ya. Ini adalah buah roh yang ke-9, ya. Saudara, dikatakan itu self control, ya, penguasaan diri, ya. Kenapa ditaruh di belakang? Karena ini yang sangat penting, ya. Saudara, tanpa penguasaan diri maka saudara tidak akan ada kasih, tidak akan ada sukacita, dan tidak ada damai sejahtera, juga kesabaran, ya, dan sebagainya, ya. Karena itu saudara, pentingnya saudara dan saya memiliki penguasaan diri, ya. Saudara, penguasaan diri itu penting dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, seperti sebuah kendaraan yang saudara, ya, itu harus ada remnya. Kalau tidak ada remnya, saudara, maka saudara, ya, itu sangat membahayakan kita, ya. Terus lagi. Oke. Ya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, saudara, ya, hidup kita akan hancur, kita akan rusak, ambruk dan berantakan, ya. Saudara, bayangkan bagaimana kalau saudara dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan khususnya suami istri, kalau kita nggak bisa menguasai diri, saudara, ya, apa yang terjadi? Maka umur rumah tangga kita nggak akan bisa bertahan lama, ya. Oleh karena itu saudara dan saya, kita harus belajar bisa menguasai diri. Amin. Ya, karena apa? Salah satu buah roh adalah penguasaan diri, ya. Karena itu saudara, saya percaya bahwa penguasaan diri itu, saudara, itu bukan karena kekuatan kita, ya, tetapi karena kita, saudara, hidup bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya, seperti apa? Bahwa carang tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak nempel pada pokok anggurnya, ya.
saudara, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, pasti ya firman Tuhan itu ada dalam hati saudara dan saya, dan hidup kita akan terkendali ya. Yang mana yang paling utama kita banyak berbuat kesalahan, saudara, itu adalah dalam perkataan kita ya. Saudara, kalau nanti kita akan baca di sini ya, nanti sebelumnya. Nah, saudara, dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri ya, atau mengendalikan roh kita sendiri ya, adalah seperti kota yang roboh temboknya ya. Kalau kita tidak dapat mengontrol roh kita, maka seperti kota yang roboh temboknya. Saudara lihat, itu ada 3 lingkaran. Manusia terdiri dari apa? Roh, jiwa dan tubuh ya. Yang paling terdalam itu adalah roh ya. Dikatakan firman Tuhan tadi, orang yang tak dapat mengendalikan diri ya. Dalam terjemahan lain dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan rohnya sendiri ya, adalah seperti kota yang roboh temboknya ya. Nah saudara, yang paling utama itu adalah roh kita. Katakan sama-sama, roh kita. Roh kita. Ya, karena itu ada peringatan, awas terhadap roh marah ya, roh iri hati ya, saudara, roh kecewa, roh sakit hati dan sebagainya ya. Coba kita baca dalam Kejadian 4 ya. Kejadian 4 ayat yang ke-6 tentang Kain. Ya. Kejadian 4 ayat yang ke-6. Ya. Ya, sudah ketemu semua? Ya. Ya, kita baca sama-sama. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, kalau hati panas pasti akan nampak pada luarnya, pada wajahnya ya. Maka Tuhan katakan, hai Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya. Terus lagi ayat yang ke-6, 2-3, firman Tuhan ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Lihat kiri kanan saudara ya. Kalau mukanya muram berarti hatinya lagi sedih ya. Apalagi kalau iri hati. Kalau iri hati pasti mukanya beda itu ya. Betul apa enggak? Ya, apalagi kalau lagi marah saudara ya. Lagi marah, bertengkar, pasti mukanya nggak enak ya. Saudara dilihatnya. Amin. Ya, Tuhan bilang apa? Apakah mukamu tidak akan berseri ya? Dikatakan jika engkau berbuat baik ya. Jadi kalau kita berbuat baik, pasti mukanya enak dilihat lah saudara. Ya, amin. Di gereja ini jangan ada mukanya yang nggak enak dilihat saudara. Ya, berarti hatinya belum beres. Ya, tadi hati-hati terhadap roh marah. Nah, kalau roh marah tuh pasti nanti mukanya nggak enak dilihatnya saudara. Karena itu saudara perlu diselesaikan lebih dahulu. Amin. Ya, terus dikatakan lagi roh, apalagi roh iri hati. Ya, saudara, ini seperti Kain. Ya, kenapa mukanya muram? Ya, karena dia ada iri hati. Atau roh kecewa, roh sakit hati. Wah, itu paling gak enak tuh mukanya ya. Nah, dikatakan firman Tuhan, saudara, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, pintu apa ini saudara? Pintu hati ya. Saudara, dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu hati kita ya. Terus dikatakan ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Katakan sama-sama, harus berkuasa atasnya. Amin. Ya, jadi kalau saudara kita pengen balas orang ya karena dia berlaku jahat sama kita, Tuhan bilang engkau harus berkuasa. Ya, berkuasa apa? Mengalahkan saudara, ya, mengalahkan
roh kemarahan yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Melibatkan Tuhan. Katakan sama-sama, melibatkan Tuhan. Ya, kalau secara manusia kita nggak akan mungkin, karena itu adalah buah roh. Katakan sama-sama, buah roh. Ya, saudara, kalau kita lagi marah, saudara, ya, kalau tanpa saudara kita nggak takut Tuhan, maka nggak ada pengendalian diri. Ya, saya ingat, saudara, pada saat saya baru membangun rumah tangga, kalau saudara lihat, ya, sepertinya nggak layak jadi pelayan Tuhan. Namun, saudara, kita diajar banyak, ya, oleh Tuhan, diproses, sehingga memang tidak gampang untuk kita bisa mengendalikan diri. Menguasai diri itu yang paling sulit, saudara. Betul apa enggak? Ya, kalau saudara belajar mengendalikan diri, firman Tuhan mengatakan ada yang paling banyak kita melakukan kesalahan itu adalah karena saudara perkataan kita. Ya, saudara, seperti kuda yang saudara diikat dengan kekang. Ya, artinya bahwa itu bisa dikendalikan. Ya, seperti apa lagi? Seperti kapal yang besar yang dikendalikan oleh apa? Nahkoda yang kecil. Ya, demikian juga lidah. Ya, ya. Nah, saudara, kita akan perhatikan lagi. Ya, terus lagi. Coba LCD-nya, slide-nya yang tadi. Oke, ya. Terus lagi. Ayo, di mana kita banyak buat kesalahan? Di mana? Di lidah. Lidah itu apa? Perkataan. Coba Yakobus. Kita baca Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga. Oke. Yang sudah ketemu, katakan amin. Ya. Ya. Jadi yang paling banyak kita melakukan kesalahan yang sulit untuk kita kekang, yang sulit untuk kita kuasai diri, itu saudara adalah perkataan kita. Ya, lihat kalau marah. Kalau marah, perkataan apa yang di hati kita omongin semua, saudara. Akhirnya kita nggak sadar itu bisa menyakitkan hati. Betul apa enggak, saudara? Ya, karena itu memang paling sulit, saudara. Ya, kita mengekang perkataan kita. Tapi saudara belajar, ya, karena apa? Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Amin. Ya, coba Yakobus 3 ayat pertama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang berat. 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita bersalah dalam banyak hal. Terus, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Berarti, saudara, yang paling banyak kita lakukan kesalahan adalah perkataan. Ya, khususnya pada saat kita dalam keadaan marah. Ya, saudara, apa yang diucapkan mulut itu meluap dari mana? Hati. Karena itu hati-hati terhadap kekecewaan, ya, roh kecewa, roh marah, pahit hati, roh benci, saudara, itu kalau dia keluar, saudara, kata-katanya itu sangat menyakitkan. Betul apa enggak? Ya, karena itu yang perlu dibereskan adalah apa? Mulai dari hati. Ya, tadi firman Tuhan katakan bahwa orang yang di dalam Amsal 25 tadi dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri atau yang tidak dapat mengendalikan roh kita sendiri adalah seperti kota yang roboh. Artinya nggak ada pertahanannya. Ya, saudara, semua saudara, ya, loss. Ya, sehingga saudara, iblis itu bisa masuk. Ya, sehingga yang tadinya masalah kecil itu bisa menjadi besar. Karena apa? Kita tidak menjaga perkataan kita. Ya, nah firman Tuhan katakan, coba kita baca di ayat yang ke-6. 6. Yuk. 2, 3. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh. Terus, ya,
Ya, ya, ya, dikatakan Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Coba lihat saudara, banyak kasus-kasus di internet, bully, ya, saling melecehkan sampai akhirnya mereka ketemu, mereka berantem, saudara. Ya, kita lihat juga berita-berita hoax, ya, yang beredar, ya, itu dunia kejahatan, penipuan, ya, itu dunia kejahatan. Ya, dikatakan lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Dari mana sumbernya? Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati, ya, sumbernya dari hati. Coba Lukas 6 ayat 45. Kita baca sama-sama. Kalau itu tulisannya kecil, saudara bisa membuka Alkitab Lukas 6 ayat yang ke-45. Lukas 6 ayat 45. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Lukas 6 ayat yang ke-45, ya, tentang pohon dan buahnya. Kalau pohonnya baik, pasti buahnya baik. Kalau pohonnya nggak baik, buahnya nggak baik, ya. Nah, saudara, apa maksud daripada Tuhan Yesus? Coba ayat 45 kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, dari perbendaharaan artinya dari hatinya. Karena itu hati kita mesti dibereskan. Apalagi kalau ada hati yang kecewa, sakit hati, pahit hati, itu mesti dibereskan. Amin. Ya, karena apa? Karena saudara dikatakan saudara bahwa, ya, orang yang tidak dapat menguasai rohnya sendiri seperti kota yang roboh temboknya, ya, nggak ada pertahanan, ya, nggak ada penguasaan diri, dan akhirnya apa, saudara? Akhirnya, ya, kita akan binasa. Menguasai diri. Amin. Ya, mulai dari mana, saudara? Mulai dari pikiran. Ya, kalau pikiran kita macam-macam, ya, saudara ingat firman Tuhan, ya, kami menaklukkan segala pikiran dan menaklukkannya dalam nama Yesus. Ya, karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus, ya, penuh dengan firman, ya. Nah, saudara, dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Siapa yang baik di sini, saudara? Ada orang baik di sini? Coba angkat tangan. Ada orang yang baik di sini? Aminnya nggak ada yang berani tangan, cuma bilang amin. Ada yang baik? Coba. Cuma berapa orang nih? Berarti mulut saya masih baik. Apalagi kalau emosi nih, wah, kayak orang gak bertuhan gitu loh, saudara. Betul apa enggak? Ya, saudara. Karena itu saudara harus bisa menguasai diri. Karena apa? Penguasaan diri itu adalah salah satu buah roh. Kalau nggak ada penguasaan diri, saudara, yang hilang apa? Kasih hilang nggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Betul apa enggak? Saat saya dulu guru sekolah minggu, saya ajarin anak-anak sekolah minggu, kasih sukacita, damai sejahtera. Oh, gandengan tangan, saudara. Wah, begitu pulang sekolah minggu pada berantem, saudara. Saya ingat sekolah minggu dulu, saudara. Wah, pada berantem, saudara. Ya, nah kalau Kristen anak kecil kayak gitu, dia bisa ngomong tapi dia nggak bisa lakukan. Ya, karena memang gak gampang. Kalau semua baik-baik aja, itu gampang, saudara. Amin. Coba saudara baca 3 Yohanes. Nah, susah deh nyarinya. 3 Yohanes yang mana itu? Cuma 1 pasal, saudara. 3 Yohanes. Ya, paling belakang.
sebelum Wahyu. 3 Yohanes. Yo. Sudah. Tubuh yang sehat berasal dari jiwa atau roh yang sehat. 3 Yohanes 1. Coba slide-nya lagi, slide-nya next. Ya, coba baca 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 2-3. Saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Ya, jadi kalau kata semoga lebih bagus supaya, ya. Aku berdoa supaya engkau baik-baik saja dan sehat saja. Saudara mau sehat? Coba angkat tangan. Mau sehat. Nah, tapi jangan lupa baca belakangnya. Sama seperti jiwamu baik saja. Sama seperti jiwamu baik-baik. Kalau jiwanya saudara nggak sehat, pasti tubuhnya nggak sehat. Kalau yang di dalam itu nggak sehat, pasti di luarnya nggak sehat. Ada kecewa, ada sakit hati, ada kebencian. Makanya banyak orang yang sakit kanker. Saudara coba selidiki. Orang yang sakit kanker itu karena mereka punya kepahitan hati. Betul apa enggak? Saudara mau sehat? Tubuhnya? Tubuhnya sehat. Dikatakan sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau jiwanya baik, pasti tubuhnya juga baik dan sehat. Kalau jiwanya nggak baik, itu bermasalah, saudara. Ada kepahitan, ada kebencian, ada sakit hati, wah segala macam lah. Itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi tubuh. Betul apa enggak? Betul. Ya. Kalau lagi stres, saudara, orang lagi stres, depresi, itu paling gampang, saudara, dia kena penyakit. Yang paling banyak itu biasanya kalau di wanita itu GERD. Apa itu GERD? Sakit lambung. Kenapa banyak pikiran? Ya. Karena itu saudara, firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Jadi saudara, kuncinya adalah hati yang gembira adalah obat. Bukan hanya obat yang manjur. Amin. Ya, jadi semua bersumber di mana? Hati. Saudara mau sehat-sehat semua? Amin. Lihat kiri kanan, ada musuh apa enggak di sini nih? Ada musuh. Besti. Suami istri juga saling nyakitin. Aduh. Saudara, saya sangat sedih melihat keadaan dunia saat ini. Ya, kasus yang belum lama, kasus mutilasi mahasiswi ya di Jogja. Ya, karena di grup WA itu ada grup saudara yang memang nggak wajar, kekerasan seksual. Dan saudara, ada 3 orang, 2 orang itu laki-laki, mereka janjian, saudara, ada yang dari Jakarta. Ya. Nah, mereka melakukanlah hubungan seksual di sana dengan kekerasan. Sampai akhirnya yang wanita itu, saudara, dia meninggal. Dan bagaimana mereka menghilangkan jejak? Dimutilasi. Saudara tahu dimutilasi dia apa? Potong-potong. Dan bukan hanya dipotong-potong. Untuk menghilangkan sidik jari, direbus. Itu manusia sekarang kejam sekali, saudara. Betul apa enggak? Aduh, saya bilang. Tapi Tuhan bilang gini, yang jahat tambah jahat, tapi yang benar harus tambah benar. Yang cemar tambah cemar, yang kudus harus tambah kudus. Amin. Saudara, kalau melihat kejahatan yang begitu luar biasa, saudara harus memacu diri, saudara harus bertambah benar. Kalau saudara melihat kasus prostitusi, percabulan, saudara, yang begitu luar biasa, LGBT, ya saudara,
Saudara harus memacu diri lebih kudus. Amin. Sama seperti saudara, gandum dan ilalang yang tumbuh sama-sama di ladang. Ladang itu adalah dunia. Gandum itu anak-anak Tuhan. Lalang itu anak-anak si jahat. Sama-sama tumbuh. Belum dicabut sama Tuhan. Belum. Ya. Malaikat bilang, apa dicabut? Belum. Karena belum saatnya waktu menuai. Kapan waktu menuai? Akhir zaman. Jadi kalau saudara lihat kejahatan tambah parah, percabulan, kecemaran di internet, saudara lihat tambah parah. Tambah parah. Saudara harus maju semakin benar dan semakin kudus. Yang setuju katakan amin. Kita mesti berjuang. Karena hidup kita gak lama, saudara. Betul? Ya, karena itu kita selalu harus dekat dengan Tuhan. Karena dengan kekuatan kita gak mampu, saudara. Bisa menguasai diri, gak mungkin. Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, saudara, gak mungkin, saudara. Betul apa enggak? Ya, itu yang paling utama. Ya, kalau saudara yang belum pernah berpuasa, saudara belajar berpuasa. Itu juga salah satu kita untuk belajar bisa mengendalikan diri. Katakan sama-sama, mengendalikan diri. Ya, kalau puasa bawaannya marah-marah, percuma puasa. Betul apa enggak? Ya, jadi pada saat kita mau marah, ya kita ingat Tuhan. Ya, nanti lama-lama saudara kita terlatih. Karena itu daging pengennya malas, ya. Daging pengennya makan enak, saudara. Akhirnya kita sakit sana, sakit sini. Nah, kita belajar menguasai diri. Amin. Ya. Jadi saudara, orang yang menguasai diri, ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri itu melebihi seorang yang bisa merebut kota. Ya. Jadi saudara, itu ada erat kaitannya antara kesabaran dengan penguasaan diri. Ya. Nah, kalau saudara mengalami penderitaan, dilecehkan, dibully, ya saudara, Tuhan bilang jangan kita membalas. Amin. Ya. Jadi saudara 3 Yohanes 1 ayat 2, coba dibaca kembali lagi 2-3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya kau baik-baik dan sehat-sehat saja. Siapa yang mau sehat? Angkat tangan. Ya, sampai usia tua. Nggak mau sakit-sakitan. Amin. Nah, dalam segala sesuatu sama, katakan sama-sama 2-3, sama seperti jiwamu baik-baik. Berarti kalau ada yang nggak beres, cepat selesaikan. Amin. Tadi hati-hati terhadap apa? Roh kepahitan, roh kecewa, roh sakit hati. Nah, hati-hati, saudara. Ya, karena itu akan membuat wajah memuram. Kemudian saudara, berbagai macam penyakit akan datang sama kita. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Seperti obat hati yang senang. Amin. Saudara bisa senang karena apa, saudara? Dekat Tuhan. Amin. Ya, walaupun banyak masalah, senyum terus. Lu belum tahu ya, gue pada saat di kamar hancur hatiku habis. Sampai udah 1111, saudara. Apa itu 1111? 1111. 1111. Sudah tahu kan? Sampai 1111, saudara. Orang Tuhan dekat pada orang yang hancur hati. Ya, saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nanti semakin saudara dekat sama Tuhan, buah roh itu buah, saudara. Ya, kita nggak akan berbuah kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Ya, dikatakan kau akan berbuah kalau kau tetap di dalam aku dan aku di dalam kau, firmanku tinggal di dalam kau. Amin. Ya, saudara nanti lihat ada perubahan hidup pasti. Ya, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Yang dulu suka wah, ya, sampai ada di Amsal lebih baik tinggal di atas soto rumah
di atas, saudara, daripada tinggal dengan perempuan yang cerewet kan, saudara, bawel. Wah, saudara. Ya, nah saudara, biarlah kita menciptakan rumah tangga kita dalam keadaan damai. Amin. Karena suasana rumah itu kita yang mengendalikan. Kalau hati nggak enak, setel puji-pujian penyembahan, itu seperti kayak disiram air plus. Betul apa enggak? Betul. Ya, kalau kita nggak ada firman, nggak ada pujian penyembahan, kita nggak kuat, saudara. Termasuk saya. Karena darah dan daging bisa marah, bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa lost control. Tapi kenapa saya bisa kuat? Karena saya dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara terus lagi. Oke. Terus. Nah, bagaimana kita bisa menguasai diri dalam segala hal? Saudara mau menang? Amin. Yuk. Terus CD-nya. Ya. Coba 2, 3. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan, ya. 1 Korintus 10 ayat yang pertama. Coba kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu, katakan amin. Yuk. Oke. 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua melintasi laut. Aku mau supaya kamu mengetahui. Di dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan I do not want to be ignorant. Ya, saudara, apa artinya? Aku tidak mau kamu mengabaikan. Ya, mengabaikan. Aku tidak mau kamu mengabaikan. Ya, saudara, mengabaikan. Mengabaikan apa? Mengabaikan fakta sejarah bangsa Israel. Judulnya itu apa, saudara? Israel sebagai suatu peringatan. Ya, saudara, mengabaikan fakta sejarah bangsa Israel yang telah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Apa itu, saudara? Coba, ya. Dikatakan bahwa kita semua, ya, nenek moyang kita semua itu bangsa Israel berada di bawah perlindungan awan, ya. Dikatakan dan mereka semua telah melintasi apa? Laut. Ya. 2 untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Lagi, mereka semua makan makanan rohani. Semua nggak dibedakan, semua dapat anugerah Tuhan yang besar. Mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh Tuhan, ya. Kemudian, saudara, ya, itu laut terbelah, mereka luput dari kematian karena dikejar oleh tentara Firaun. Betul apa enggak, saudara? Semua. Berarti Tuhan nggak pilih. Semua bangsa Israel dapat anugerah Tuhan yang besar. Amin. Ya, dikatakan mereka dilindungi dalam perjalanan. Ya, saudara, kalau siang tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Kalau malam dengan tiang api. Wah, mantap, saudara. Mereka semua dapat anugerah Tuhan besar. Betul? Kemudian mereka kalau pagi-pagi turun apa? Mana? Berapa lama mana itu, saudara? Tuhan pelihara bangsa Israel padang gurun. Berapa lama? Berapa? 40 tahun. Ih, Tuhan setia, saudara. 40 tahun Tuhan pelihara. Nggak ada yang sakit, mereka makan mana? Nggak ada yang sakit. Bahkan dikatakan pakaian mereka juga nggak rusak, saudara. Itu dahsyat pemeliharaan Tuhan. Mereka semua. Siapa? Bangsa Israel. Semua. Mereka diberi minuman rohani yang keluar dari batu karang. Dan batu karang yang mengikuti mereka dikatakan itulah Kristus. Mereka mendapatkan kesegaran. Ya, mereka mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Hanya beberapa? Tidak, semua. Katakan sama-sama, semua.
Berarti semua mendapat anugerah Tuhan. Tapi sayang, di ayat yang kelima. Coba ayat yang kelima. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada siapa? Kepada bagian terbesar dari mereka. Terus, karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Mereka semua dapat anugerah yang besar. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka berada dalam pemeliharaan Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Amin. Seperti saudara, Tuhan pelihara. Mereka semua dibaptis dalam awan dan tiang awan, saudara, dikatakan yang menyertai mereka. Namun Tuhan bilang Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar mereka. Berapa banyak yang keluar dari tanah Mesir, saudara, menuju tanah perjanjian Kanaan? Berapa banyak? 600.000 lebih. Kemudian saya mau tanya, yang masuk tanah perjanjian berapa banyak, saudara? Hah? Yang masuk 2. Dari 600.000, mereka semua dikatakan. Saudara kan waktu ibadah dapat kesegaran rohani kan? Amin. Pada saat tadi penyembahan, penyembahan, saudara diberkati gak semuanya? Angkat tangan yang diberkati. Amin. Lawatan Tuhan luar biasa gak? Wih, luar biasa. Saudara dapat pemeliharaan Tuhan gak? Angkat tangan. Amin. Pemeliharaan Tuhan. Wih, luar biasa, saudara. Namun, saudara, apa yang firman Tuhan katakan? Allah tidak berkenan pada sebagian besar mereka. Ada banyak orang datang ibadah, namun hidupnya gak pernah berubah. Kenapa? Menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ada saatnya pintu anugerah Tuhan ditutup, saudara. Seperti 5 gadis yang bodoh, diketuk-ketuk pintu, tapi pintunya dibuka apa enggak, saudara? Enggak. Saudara, banyak kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan, menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, di dalam Ibrani 2, coba saudara, Ibrani 2. Yang tadi 1 Korintus jangan saudara hilangkan. Nanti kita akan kembali. Ya, Ibrani pasal yang kedua. Yuk, yang sudah ketemu katakan amin. Ayat pertama 2-3. Karena itu harus kita lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Harus perhatikan apa yang kita dengar. Ada banyak orang dengar firman Tuhan, kuping kanan dengar, kuping kiri keluar. Ada juga yang dengar firman Tuhan, dia dengar tapi dia nggak lakukan. Saudara, itu tandanya orang ini nggak berubah hidupnya. Nah, ini yang ditolak oleh Tuhan. Bangsa Israel kan dengar firman Tuhan di padang gurun, saudara. Bahkan masih di tanah Mesir pun Musa menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebagian besar mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Mereka bangsa yang keras hati dan tegar tengkuk. Mereka dengar firman, tapi hidupnya gak berubah. Mereka dapat anugerah Tuhan yang besar. Betul apa enggak? Tapi mereka menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ya, coba di sini. Ayo, ayat yang kedua. Masih ya, memperhatikan telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, terus lagi. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran atas ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, terus bagaimana kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar? Wah, yang apa saudara dikatakan? Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya kepada kita dengan cara yang bisa dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan musisat dan berbagai penyataan kekuasaan dan karunia roh yang dibagikannya menurut kehendak. Bangsa Israel melihat kuasa Tuhan luar biasa, laut terbelah,
Mana setiap hari turun dari langit untuk pelihara mereka. Betul apa enggak? Bahkan dikasih burung puyuh saudara pada sore hari, sehingga mereka saudara tidak kekurangan. Mereka jalan di tengah padang gurun tidak kepanasan karena ada tiang awan yang menyertai. Malam tidak kedinginan karena ada tiang api. Mereka haus, ada batu karang yang mengikuti mereka. Dari batu karang itu keluar air. Mereka mengalami kesegaran rohani. Saudara mengalami kesegaran rohani? Amin. Pulang dari tempat ini sudah. Tapi kalau hidupmu nggak berubah, Tuhan bilang apa? Tuhan nggak berkenan pada sebagian besar kita. Betul apa enggak, saudara? Betul. Halo? Kemarin saudara, ya, ada seorang pelayan Tuhan yang bersaksi. Ya, kalau dia naik motor, dia udah siapkan saudara kantong plastik dan bensin sudah dan selang saudara. Karena dia berpikir kalau ada yang ngomong kekurangan bensin saudara, dia udah siap menolong saudara. Saudara, itu dia praktek hidup sehari-hari. Hal yang kecil. Amin. Jangan kita lihat orang susah kita langsung lewat. Percuma kita ibadah. Kita udah mengalami kuasa Tuhan, bahkan saudara penuh dengan roh Tuhan. Kita mengalami kesegaran jasmani dan rohani, kita dipelihara Tuhan. Tapi hidup kita gak berubah. Makanya Tuhan bilang, Tuhan gak berkenan pada sebagian besar kita. Percuma ibadah. Betul apa enggak? Betul. Jadi memang berat saudara bagi hamba Tuhan Musa itu yang panjang sabar. Dia bisa kelolosan. Sehingga perkataannya ceroboh, tindakannya juga ceroboh. Sampai dia gak masuk ke tanah Kanaan. Musa pun gak masuk ke tanah Kanaan, saudara. Karena gak bisa terkendalikan. Karena ada kepahitan hati. Tuhan bilang bangsa Israel itu memahitkan hatinya. Terus menerus, terus menerus. Ya. Karena itu jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Katakan sama-sama, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Saudara gak buat dosa karena saudara dipelihara Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita masih kecil, Kristen anak-anak, saudara, kita gak buat dosa karena kita takut akan Tuhan. Sama seperti anak kecil, dia gak bisa berbuat salah karena dia takut sama mamanya yang galak atau orang tuanya yang galak. Betul apa enggak? Tapi kalau anaknya itu udah mulai dewasa, saudara, dia bukan lagi takut sama mama papanya, tapi karena dia menghormati papa dan mamanya, karena papa dan mamanya mengasihi dirinya. Amin. Ya, katakan sama-sama, jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. 2, 3. Ya, ini nggak boleh. Ya, saudara ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Amin. Walaupun tidak ada orang yang melihat di luar sana, tapi Tuhan melihat kita. Saudara buat baik sama sesama karena kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan buat manusia. Oh, saudara menang pasti. Saya pasti menang. Saudara gak balas saja saudara. Karena apa? Saudara lakukan. Tuhan itu buat baik sama saya. Sehingga saudara gak gampang jatuh dalam dosa. Ada pengendalian diri. Ada penguasaan di diri. Ada remnya. Gak gampang buat dosa. Pulang dari tempat ini, ingat, jangan kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Saudara mau? Amin. Jangan seperti apa bangsa Israel. Itu contoh, saudara. Contoh. Ya. Terus lagi, coba. Dengan cara apakah kita menyia-nyiakannya? Mereka mendengar firman namun tidak melakukan. Nah, ya. Hidup mereka tidak berubah. Jadi tandanya apa? Hidupnya gak berubah.
Jadi kalau saudara udah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi hidupnya gak berubah, aku masih seperti yang dulu, berarti saudara menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Berarti saudara hanya dengar, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ya, terus lagi. Oke, yang kedua. Slide-nya 2-3. Matikan keinginan daging oleh roh. Ya, matikan keinginan daging. Apa sih itu keinginan daging? Galatia 5. Ayo. Galatia 5. Ya. Saudara, ini keinginan yang berdosa. Ada keinginan yang baik. Tadi kalau kita nolong sesama, itu keinginan yang baik. Tapi ada keinginan yang berdosa. Itu namanya keinginan hawa nafsu daging. Ya, yang bertentangan dengan keinginan roh Tuhan. Ya, Galatia 5. Yuk, kita baca 5 ayat yang ke 19. Yuk. Nah, ini keinginan itu sudah menjadi perbuatan. Kalau keinginan itu dibuahi, maka dia menjadi perbuatan. Ya. Jadi sebelum itu melakukan, ya, baru keinginan kita harus matikan. Ya. Matikan supaya jangan kita melangkah kepada perbuatan, ya. Oke. Galatia 5 ayat yang ke-19. 2-3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Nah, mulai dari itu saudara melihat, kemudian saudara mengingini, kemudian saudara lakukan. Nah, itu sudah berbuah dosa. Nah, mulai dari keinginan benih itu ada, saudara harus matikan. Amin. Matikannya dengan apa? Dengan kemampuan yang dari roh Tuhan. Karena itu sebelum buat dosa, saudara, Tuhan Yesus, saudara mesti berdoa, tolong saya. Amin. Ya. Coba lagi. Oke. 2-3. Percabulan, terus kecemaran hawa nafsu. Wah, di TikTok, saudara, di mana lagi, di Instagram, di mana lagi, di YouTube, di Facebook. Aduh, itu berseliweran banyak sekali. Betul apa enggak, saudara? Kita itu hidup di tengah dunia yang berdosa. Nggak mungkin kita bisa hidup kudus tanpa melibatkan Tuhan. Karena dasarnya manusia itu makhluk berdosa. Naturnya, kodratnya itu kodrat berdosa. Kodratnya, kalau diinjak pasti ngebales. Betul apa enggak? Itu kodrat. Tapi saudara kan harus berubah dari kodrat manusia berdosa menjadi kodrat manusia ilahi. Itu harus ada prosesnya di sana. Sehingga itulah kita menjadi seperti Yesus. Dari kodrat manusia berdosa. Nah, caranya apa? Matikan keinginan daging. Tadi apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara, lihat hawa nafsu. Jangan coba-coba mau coba-coba. Karena dosa sekarang di ujung jari. Betul apa enggak? Karena ada apa? Kalau hatimu nggak beres, maka saudara kita memilih yang nggak beres juga. Betul apa enggak? Kan itu jaga hati kita. Kalau dunia tambah cemar, kita harus tambah apa? Tambah kudus. Dunia tambah jahat, kita harus tambah baik atau tambah benar. Amin. Ya. Oke, lagi. Terus lagi. Ayat 20. Penyembahan berhala. Ya. Berhala itu apa, saudara? Idol. Nah, ada Indonesian Idol. Idola. Apa yang menjadi idola, saudara? Lebih daripada Tuhan. Harta, kekayaan, kedudukan, apalagi diri sendiri bisa jadi berhala gak? Bisa.
Dibilang apa? Menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai diri sendiri. Itu berhala. Yang kedua, menjadi hamba. Itu berhala. Akar dari semua dosa. Jadi berhala zaman modern itu, saudara, bukan hanya patung yang kita sembah, tapi berhala zaman modern itu mamon. Kamu gak bisa menyembah Allah dan mamon. Makanya Tuhan tegur pada orang kaya yang bodoh, buat apa nanti hartamu kalau kamu sudah cuma menimbun. Nah, pada hari ini juga kamu akan mati, diambil nyawamu. Buat apa itu semuanya? Makanya dikatakan bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia tidak memikirkan keselamatan yang akan datang. Betul apa enggak, saudara? Tapi saudara sekarang kan sudah tahu firman bahwa hidup kita hanya sementara. Ya, ada kehidupan yang nanti yang sesungguhnya, itulah hidup kekal. Amin. Ya. Nah, saudara, apalagi firman Tuhan katakan? Penyembahan berhala apa? Sihir. Saudara, sihir dalam bahasa aslinya itu bisa juga narkoba. Kan sekarang ada yang ada juga, saudara, pil apa itu? Pil gorila lah, pil apalah, pil koplo lah, saudara. Wah, sihir dia. Kenapa, saudara? Dia relax. Dia membayangkan, saudara, orang-orang narkoba, sihir. Ya, itu ada bahasa aslinya itu, saudara. Ya, narkoba itu termasuk juga. Terus lagi 23 perseteruan. Terus nah ini kakak adik, ya, perseteruan, perselisihan. Terus iri. Nah, iri hati penyebabnya. Kalau orang iri pasti, saudara, di mana pertengkaran, perselisihan, pasti di situ ada iri. Kalau anak Tuhan masih ada iri hati, belum beres hidup kita, saudara. Makanya Tuhan bilang, Tuhan tidak berkenan pada sebagian besar kamu, termasuk gereja Tuhan. Betul apa enggak? Mereka udah mengalami kesegaran rohani. Mereka udah melihat kuasa dan mukjizat tanda. Oh, mereka sudah Tuhan pelihara. Itu anugerah Tuhan yang besar. Tapi Tuhan bilang, aku gak berkenan pada sebagian besar engkau. Kenapa? Hanya dengar tapi tidak praktek. Itu sebabnya hidupmu gak berubah. Aku masih seperti ya. Oke, lagu yang paling sering dinyanyikan di sini, ubah hatiku menjadi baru, saudara. Pokoknya arahnya ubah aja. Mulai dari hati. Pokoknya ubah. Kalau gereja gak berubah, buat apa kita kumpul? Betul apa enggak? Yang paling Tuhan suka adalah perubahan hati, saudara. Betul? Ya, saudara, itu yang paling Tuhan suka dalam hidup kita. Ya, nah, saudara, apalagi iri hati, amarah. Wow, kenapa bisa ada marah? Kepentingan diri sendiri, terus perceritaan roh pemecah. Nah, di sini nggak boleh ada roh pemecah. Dulu ada di tempat ini. Tandanya kalau ada roh pemecah, itu nanti jemaat pada yang pelayan Tuhan pada kabur, saudara. Kenapa? Ngomongannya suka manasin, saudara. Ya, selalu jelek-jelekin, pasti jelek-jelekin. Tapi kita harus jadi pemadam kebakaran, saudara. Kalau ada yang manasin, kita semprot dia. Kalau ada api, ya kan? Lidah adalah api kan? Semprot dia. Oh, mati dia, saudara. Ya, ya. Bagaimana caranya? Kita netralisir. Amin. Semua kita kan punya kekurangan. Semua kita. Jangan-jangan kita yang suka ngomongin orang, jangan-jangan kita lebih parah daripada orang yang kita ngomongin. Betul apa enggak? Nah, orang yang biasa jelekin sana sini berarti dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Bermasalah. Makanya saudara jangan coba-coba dekat atau ngumpul dengan orang yang suka bergosip. Kalau saudara ketemu orang dan engkau tidak sejahtera, mendingan saudara jauh. Betul? Tapi kalau saudara ngomong-ngomong, ini orang menyejukkannya, saudara bersahabat dengan dia. Amin.
di gereja ini nggak boleh ada, saudara. Karena percuma kita ibadah. Yang kedua, Tuhan juga udah mau datang, saudara. Masa hidup kita masih hidup yang lama, ya? Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, saudara, terhadap semuanya ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Wah, Rasul Paulus bilang, dulu saya seperti itu, ada iri, ada dengki. Bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya hati-hati. Tadi firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak berkenan pada sebagian besar mereka. Saudara, gambaran bangsa Israel yang diselamatkan, yang masuk tanah perjanjian, itu adalah gambaran orang Kristen. Bahwa dikatakan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang, saudara, yang sisa. Dipanggil banyak, disaring lagi, dipilih. Betul apa enggak? Dipilih, disaring lagi, yang sesuai. Ya, terus lagi. Ya, keinginan daging dimulai dari keinginan yang jahat. 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Yang tadi 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk. Ayat yang ke-6 sekarang kita baca. Ayat yang ke-6, ini Israel sebagai peringatan, ya. Ayat yang ke-6, 2, 3. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita semua, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah dilakukan. Wih. Dimulai dari keinginan. Keinginan ada yang baik, ada yang jahat. Ya. Keinginan yang jahat itu tadi, saudara, yang telah dibuahi menjadi perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, dengki, perseteruan dan sebagainya. Ya, dikatakan supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Mereka udah dapat anugerah, tapi hidupnya nggak berubah. Sama seperti orang dunia, masih suka mabuk, masih suka ngerokok. Ya, saya dengar saudara ada yang pulang ibadah pada ngerokok di belakang, saudara. Weh, termasuk pendetanya ngerokok juga, saudara. Waduh, kalau pendetanya ngerokok, jemaatnya ngerokok, bubarlah itu gereja, saudara. Nggak ada gunanya, betul? Siapa yang bisa kita contoh? Nggak ada yang bisa kita contoh. Iya. Amin. Di sini nggak ada yang ngerokok kan, ya? Gak ada yang ngerokok kan? Apa gak ada yang ngaku? Katanya pelayan Tuhan. Tuhan tidak berkenan pada sebagian besar. Wah, hati-hati saudara. Saudara udah dapat anugerah Tuhan, damai, sukacita. Tuhan pelihara engkau. Masakan kita kecewakan Tuhan lewat perbuatan kita. Amin, saudara. Kalau saudara orang lain buat baik sama saudara, saudara mau gak kecewakan dia? Hah? Kalau saudara orang lain buat baik dan kita balas jahat, berarti kita punya sifat iblis, saudara. Iblis itu membalas yang baik dengan yang jahat. Kalau sifat manusia, kamu baik, saya balas baik. Kalau kamu jahat, gue lebih jahat. Wah. Tapi kalau sifat Tuhan apa? Kamu jahat, aku tetap buat yang baik. Amin. Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, ya. Nah, saudara, dosa-dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Nah, coba ya di ayat yang perbuatan yang jahat, ya. Kemudian ayat yang ke-7, supaya jangan mereka menjadi penyembah berhala. Nah, tadi ya, penyembahan berhala. Ya, kemudian ayat yang ke-8 apa itu? Percabulan. Tadi keinginan daging, percabulan. Ayat yang ke-9, mencobai Tuhan, ya. Yang ke-10 apa itu? Bersungut-sungut, ya. Nah, ayat 11, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita
yang hidup pada waktu di mana zaman akhir. Berarti bagi saudara dan saya, jangan seperti bangsa Israel. Amin. Yang pertama, jangan menyia anugerah Tuhan. Yang kedua, matikan keinginan daging, ya. Hanya Roh Kudus yang mematikan keinginan daging manusia. Caranya taat pada firman kebenaran. Katakan sama-sama, taat pada firman. Ya, jadi saudara, Roh Kudus itu mesti bekerja sama dengan kita. Bagian kita adalah taat, bagian Tuhan adalah memberi kemampuan bagi saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, itu yang Tuhan mau, ya. Tuhan harus, saya sebenarnya mau balas dia, tapi karena Tuhan yang suruh, nggak boleh. Ya, saya mau Tuhan, tapi mampukan saya, Tuhan. Oh, Tuhan kasih kemampuan sama kita. Amin. Tuhan, saya nggak mau berzina, saya nggak mau buat cabul, Tuhan. Hati saya nggak mau, Tuhan. Kasih kemampuan sama saya, Tuhan. Tuhan kasih kemampuan sama kita. Amin. Jadi kalau saudara mau, yang penting jujur kan, terbuka. Mau buat dosa mesti berdoa dulu. Coba kiri kanan, mau buat dosa mesti berdoa dulu. Ayo. Gak jadi. Ayo, buat dosa berdoa dulu lah. Hah? Berdoa dulu. Hah? Mau buat dosa udah lupa Tuhan. Dipikir Tuhan gak lihat, saudara. Jadi kalau mau buat dosa berdoa dulu, ya. Begitu saudara pulang dari tempat ini, itu hamba Tuhan dia bilang, kalau mau buat dosa berdoa dulu, saudara. Itu satu anjuran yang paling mantap, saudara, ya. Ya. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Amin. Terus lagi slide-nya. Yuk. Ya, kita baca sama-sama Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Katakan sama-sama, roh Allah diam dalam kamu. Amin. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Roh Allah diam dalam kita. Banyakkan kita buat dosa, kita nggak sadar bahwa Tuhan itu ada dalam kita. Kalau kita sadar bahwa roh Tuhan diam dalam kita, tentunya kita nggak berbuat dosa. Betul apa enggak? Roma 8 ayat 13, ayo 23. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Wih, saudara, itu kematian itu ada dua, kematian jasmani dan yang kedua adalah kematian kekal. Ya. Oh, ini mati ini bicara tentang kematian kekal, saudara. Terus lagi, tetapi jika oleh roh kamu oleh roh, artinya ada kerjasama. Jadi kalau mau buat dosa harus berdoa dulu, ya. Oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Tuhan, saya nggak mampu, tapi saya mau taat, Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Hidup kudus, Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan akan batalkan kita. Amin. Ya, terus lagi, yang ketiga, yang terakhir. 23. Rendahkan diri. 1 Korintus 10 ayat 11-12. Ayo kita baca sini aja. 23. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Diulangi lagi, sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi Tuhan ajar kita hati-hati. Katakan sama-sama, hati-hati. Supaya jangan apa? Jatuh. Bagaimana caranya? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetap berlutut di bawah kaki Tuhan. Katakan sama-sama, tetap berlutut di bawah kaki Tuhan. Pagi-pagi jangan cari apa-apa. Pagi-pagi jangan pikirin apa-apa. Cari Tuhan, pikirkan Tuhan. Karena sepanjang hari itu ditentukan dari pagi hari kita memulainya. Amin. Saudara mau lihat sepanjang hari itu hari baik buat kita? Saudara mulailah berlutut di bawah kaki Tuhan. Cari Tuhan.
penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Aku akan lihat di dalam tangan-Mu, bertukang jadikanlah seperti yang Kau ingini. Angkat tanganmu, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan.
Tuhan. Karena segala sesuatu dari Tuhan dan untuk Engkau ya Tuhan. Oh ya Rabba ya Rahmana ya ya Rahmana ya oh Bani kami ya Rabba ya Rahmana ya biar kami tidak menyanyiakan anugerah-Mu. Sebaliknya kami menghargai anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami tidak mengecewakan Engkau. Ya Rabba ya Rabba ya Rabbana ya mandikanlah segala keinginan duniawi-Mu. Roh Kudus akan menolong Engkau. Ya Rabba ya Rabbana ya biar kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup-Mu. Kau berdoa Tuhan apa yang Kau mau dalam hidupku Tuhan. Ya Rabba ya Rabbana ya selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, selalu berlutut di bawah kaki-Nya. Kita tak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak mungkin bisa berbuat kedua roh tanpa kita melekat erat kepada-Nya. Ya Rama ya Rama ya ya Rama ya Terima kasih Tuhan. Mengakhiri ibadah kami, kami telah mendapatkan anugerah-Mu yang besar, kesegaran rohani, pemeliharaan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar karena Tuhan mengasihi kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan dari hari ke hari, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mematikan keinginan daging kami, karena kami percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, karena roh Tuhan yang berdiam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar penguasaan diri ada pada kami ya Tuhan. Karena itu adalah buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena kami gak mampu hidup kudus dan benar di tengah dunia yang berdosa ya Tuhan. Kami tidak dapat menjalani hidup tanpa-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami melekat erat mengikat ranting yang tetap melekat erat pada pohon anggur yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Sehingga kami akan mengeluarkan buah-buah yang banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus daripada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara, kita berdoa mengucap syukur.